Pagi hari, ketika geliat kehidupan dimulai, seperti biasa, petani pergi ke ladang-ladang dan pesawahan. Tanah yang subur, indah dan permai. Itu sebabnya daerah ini disebut Sumedang. ...45 km di sebelah timur Bandung, Sumedang di masa lalu pernah menjadi pusat pemerintahan di Tatar Sunda. Sebuah kota dengan sejarah yang unik, dengan bukti-bukti yang tak jauh dari pusat kota. Museum ini mengambil nama seorang tokoh yang amat dihormati oleh orang-orang Sumedang. Seorang raja dari Sumedang Larang bernama Prabu Gesan Ulun. Sesungguhnya di masa lalu tempat ini merupakan pusat pemerintahan para bupati di Sumedang. Komplek kabupatian ini dibangun pada awal abad ke-18 oleh Pangeran Rangga Gempol III atau lebih dikenal sebagai Pangeran Panembahan dan mulai dipergunakan pada tahun 1706 ketika putranya Adipati Tanumaja menggantikannya sebagai Nalendra di Sumedang. Di sini kita temukan benda-benda peninggalan masa lalu yang tak ternilai harganya dan merupakan jendela bagi kita untuk melihat ke masa lalu. Ini adalah Bumi Kaler, yang dalam bahasa Sunda artinya rumah di sebelah timur, tempat kediaman para istri-istri bupati yang memerintah di Sumedang. Bangunan ini didirikan pada tahun 1850 dan sampai saat ini masih tetap berdiri sebagaimana aslinya. Kereta Nagapaksi merupakan kendaraan yang digunakan oleh para Nalendra Sumedang, khususnya di masa pemerintahan Pangeran Surya Kusuma Adinata. Di museum ini terdapat pula beberapa gamelan yang sudah melewati masa ratusan tahun, yang tetap terpelihara serta digunakan untuk mewarisi budaya adiluhung. Bahkan gaya hidup para bangsawan di masa lalu dapat dilihat melalui perabotan rumah tangganya yang bergaya Eropa. Di sini pun akan kita temukan manuskrip-manuskrip tua yang tak ternilai harganya. Isinya bagi jendela yang membawa kita ke masa lalu, melihat kejayaan para leluhur orang-orang Sumedang, bagaimana filosofi hidup mereka di masa lalu. Manuskrip kebanyakan ditulis dalam huruf Sunda atau Arab Pegon,
digurat dengan alat tulis sederhana yang oleh masyarakat Sunda disebut harupat. Harupat terbuat dari lidi eno yang dijadikan mata pena, kemudian dicelupkan ke dalam tinta sebelum diguratkan di atas kertas. Peninggalan lain yang tak kalah berharganya adalah pusaka-pusaka yang pernah digunakan para nalendra Sumedang dari masa kerajaan Sumedang Larang sampai ke Kabupatian Sumedang. Pusaka ini menunjukkan betapa besar dan tingginya budaya mereka di masa lalu. Bahkan pusaka asli masyarakat Sunda yang disebut kujang tersimpan di museum ini, termasuk senjata-senjata untuk kaum wanita di masa lalu. Tapi yang kita lihat berikut ini justru membuktikan bahwa Sumedang bukan sekedar kabupaten biasa, melainkan titisan atau penerus sebuah kerajaan besar di Tatar Sunda. Mahkota yang terbuat dari emas murni ini dan dinamakan Makuta Binokasih berasal dari kerajaan Pajajaran yang pernah jaya di Tatar Sunda di sekitar abad ke-15 hingga awal abad ke-16. Kenapa mahkota itu sampai berada di tangan orang Sumedang? Apa hubungan antar Sumedang dengan Pajajaran? Semua akan dipahami bila kita telusuri jejak langkah para leluhur Sumedang di masa lalu. Gunung Tampomas menjadi saksi bisu keberadaan Sumedang di masa lampau. Di sekitar abad ke-14 hingga ke-16, terdapat dua kerajaan dengan nama yang nyaris sama di Tatar Sunda, Kerajaan Galuh. Galuh yang pertama berada di Kawali Ciamis, dan menurut sebagian sejarawan, Galuh Kawali ini kemudian berpindah ke suatu tempat yang dikenal dengan nama Pakuan. Galuh yang kedua ini disebut Galuh Pakuan, letaknya di Bogor, dan lebih dikenal dengan sebutan Pajajaran. Raja-raja di masa Galuh Kawali dan Galuh Pakuan amat dikenal dalam masyarakat Sunda, bahkan melegenda dan dimitoskan. Nama Prabu Siliwangi amat lekat dalam ingatan masyarakat Sunda. Beragam versi mengatakan bahwa sebutan Siliwangi sebenarnya dimiliki oleh beberapa raja. Salah satunya yang terkenal adalah Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi yang menjadi nalendra di Pajajaran pada tahun 1482 hingga tahun 1521. Manuskrip cariosan Prabu Siliwangi di Museum Prabu Gesan Ulun ini dianggap sebagai manuskrip paling otentik mengenai Prabu Siliwangi. Teksnya bertutur tentang masa kecil Prabu Siliwangi hingga menjelang pernikahannya dengan seorang putri bernama Ambet Kasih. Walaupun Pajajaran menguasai seluruh jazirah Tatar Sunda, di beberapa tempat berdiri juga beberapa kerajaan kecil dan umumnya masih berkerabat dengan Prabu Siliwangi. Salah satunya adalah Kerajaan Tembong Agung. Prabu Guru Aji Putih mendirikan Kerajaan Tembong Agung di Dusun Muhara, Kecamatan Dharmaraja. Inilah cikal bakal Kerajaan Sumedang Larang. Pohon kiara ini dianggap masyarakat sebagai penanda alun-alun keraton di masa lalu. Prabu Guru Aji Putih memerintah dari tahun 1468. Beliau wafat dan dimakamkan tak jauh dari desa Muhara bersama istrinya yang bernama Ratu Inten Dewi Nawangwulan. Sayangnya situs-situs ini terancam musnah seiring pembangunan Waduk Jati Gede. Padahal inilah cikal bakal eksistensi masyarakat Sumedang sekarang ini.
Prabu Guru Aji Putih mewariskan kerajaannya pada sang putra, Prabu Taji Malela, nama yang amat dikenang oleh masyarakat Sumedang. Suatu hari terjadi keanehan, langit berwarna lembayung, awan berarak bagai selendang, yang dalam bahasa Sunda disebut Malela. Sang Prabu berseru, "Insun medal, saya lahir. Insun madangan, saya jadi penerang." Kata-kata itulah yang di kemudian hari menjadi bentukan kata Sumedang. Prabu Taji Malela mewarisi ilmu Kasumedangan yang terdiri dari 33 pasal dan ditulis dalam satu kitab disebut Waruga Jagad. Ilmu Kasumedangan ini menjadi filosofi hidup bagi masyarakat Sumedang hingga sekarang. Dan pedang Ki Mastak ini adalah pedang yang digunakan Prabu Taji Malela di masa lalu. Prabu Taji Malela memiliki 2 orang putra. Ketika akan mewarisi kerajaannya, sang Prabu menemui kesulitan. Lembu Agung, putra tertuanya, merasa lebih cocok menjadi seorang resi. Pilihan jatuh pada Gajah Agung. Tapi putra kedua ini juga menolak, karena tak mau lagi tinggal di Tembong Agung. Prabu Taji Malela pun kebingungan dan terpaksa harus mengundi agar ada yang mau mewarisi kerajaannya. Kedua putranya lalu diminta menunggui sebuah kelapa dengan sebilah pedang. Setelah lama menunggu tanpa tahu apa yang harus dikerjakannya, Gajah Agung pun menyingkir sejenak meninggalkan kakaknya. Di saat itu, Lembu Agung yang kehausan akhirnya menebas kelapa untuk diminum airnya. Mendapati kelapa telah terbelah, Prabu Taji Malela menetapkan bahwa pewaris Tembong Agung adalah Lembu Agung atau dikenal juga dengan nama Lembu Peteng. Sedangkan Gajah Agung diberi sebidang tanah di Ciguling, tak jauh dari kota Sumedang sekarang. Di desa Pasanggran inilah Prabu Gajah Agung mendirikan pemerintahannya sendiri dan diberi nama Sumedang Larang, tanah permai yang tiada bandingannya. Sepeninggal Gajah Agung, Sumedang Larang dipegang oleh putra dan keturunannya. Sementara kerajaan Tembong Agung tak terdengar lagi kiprahnya sejak wafatnya Prabu Lembu Agung. Naiknya Nyimas Patuakan yang memerintah di Sumedang Larang menandakan bahwa soal gender bukan masalah di masa lalu. Apalagi dari Nyimas Patuakan, tampuk pemerintahan diserahkan pula kepada putrinya, Ratu Inten Dewata, yang setelah naik tahta bergelar Ratu Pucuk Umun. Di masa Ratu Pucuk Umun, keraton kerajaan berpindah lagi dari Ciguling ke Kutamaya. Di lokasi inilah keraton Sumedang Larang pernah berdiri. Sayang, tak ada yang tersisa saat ini. Bekas reruntuhan atau batu bata fondasi keraton habis diambil masyarakat. Tapi tempat ini dipercaya sebagai mihrabnya masjid di masa lalu. Ratu Pucuk Umun memang menikah dengan seorang ulama dari Cirebon yang di kemudian hari disebut Pangeran Sandri. Sejak masa inilah rakyat Sumedang Larang berbondong-bondong masuk Islam. Tahun 1578, putra Ratu Pucuk Umun bernama Angka Wijaya menggantikan kedudukannya dan bergelar Prabu Gesan Ulun. Di masa Prabu Gesan Ulun, Sumedang Larang mencapai